sadar. Adapun pembahasan yang kami ajukan dalam video kali ini mengenai masalah fikih muamalah. Sebelum kita masuk ke ranah yang lebih jauh, perlu kita ketahui pengertian dari fikih muamalah. Yang pertama, pengertian dari fikih. Secara bahasa, fikih memiliki makna pemahaman. Sedangkan secara istilah, fikih yaitu pengetahuan tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan manusia yang sudah dewasa dan berakal sehat meliputi dalil-dalil yang terperinci. Pengertian yang kedua, pengertian muamalah. Muamalah berasal dari kata amalah yakmilu yang berarti bertindak. Sedangkan secara istilah, muamalah adalah kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dengan cara yang sudah ditentukan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa fikih muamalah adalah pengetahuan atau ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha, memperoleh dan mengembangkan harta yang meliputi jual beli, utang piutang, sewa, gadai, akad dan lain sebagainya berdasarkan hukum Islam. Prinsip dasar dari fikih muamalah adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di bumi, untuk mengembangkan dan melestarikan bumi, sehingga bumi dituntut untuk diambil manfaatnya oleh setiap manusia. Oleh karena itu, manusia diberikan aturan lain oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa hal-hal yang harus dikerjakan dan berupa hal-hal yang dilarang untuk dikerjakan. Semua ini demi kepentingan umat manusia. Sebagaimana surah Al-Mulk mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah kamu di segala penjurunya, makanlah dari rezekinya, dan kepadanya kamu akan dibangkitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM 0205192044. Jurusan Hukum Pidana Islam Jinayah 3B. Di sini saya ingin menjelaskan perihal ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah terdiri atas dua. Yang pertama, ruang lingkup fikih muamalah al-adabiyah, dan yang kedua, ruang lingkup fikih muamalah al-madiyah. Yang ingin saya perjelas terlebih dahulu ialah ruang lingkup fikih muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari cara tukar-menukar benda atau barang yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban manusianya itu sendiri. Lalu, al-adabiyah mencakupi beberapa hal. Yang pertama adalah ijab qabul, yang kedua saling meridhoi, dan yang ketiga tidak ada keterpaksaan, dan yang keempat hak dan kewajiban, yang kelima kejujuran pedagang, dan yang keenam itu ada penipuan, yang ketujuh ada pemalsuan, dan yang ke-8 ini yang terakhir adalah penimbunan. Saya akan melanjutkan lagi. Saya akan menjelaskan perihal tentang muamalah al-madiyah. Muamalah al-madiyah ini sendiri mengkaji tentang objek kebendaan, sehingga para ulama berpendapat bahwa objek kebendaan tersebut bisa haram, bisa halal, yang bersubhat untuk diperjualbelikan, benda yang memudaratkan setiap manusianya. Lalu, al-madiyah ini sendiri mencakupi juga beberapa aspek. Aspek yang pertama ialah jual beli, yang kedua penggadaian, yang ketiga jamin dan penanggungan, yang keempat pengalihan, yang kelima itu jatuh bangkrut, dan yang keenam adalah masalah-masalah bunga bank, kredit, asuransi, dan lain-lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan dilanjutkan kepada Erin Novi Adriani.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan seberapa penting fikih muamalah bagi kehidupan umat muslim. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik dari akidah, akhlak, maupun muamalah. Namun dalam waktu yang panjang, fikih muamalah cenderung diabaikan oleh umat muslim. Padahal, fikih muamalah adalah bagian penting dari ajaran agama Islam. Akibatnya banyak umat muslim yang tertinggal dalam perekonomian, dan banyak umat muslim yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya. Husain Sahattah mengatakan bahwa fikih muamalah menduduki posisi terpenting dari ajaran agama Islam, karena tidak ada satupun manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah. Oleh karena itu, hukum mempelajari fikih muamalah menjadi wajib bagi umat muslim. Sejalan dengan ini, Dr. Abdul Sattar menyimpulkan, dengan ini jelaslah fikih muamalah menjadi inti terdalam dari tujuan agama Islam untuk menggapai kemaslahatan umat manusia. Ini jelaslah fikih muamalah sangat penting bagi kehidupan umat muslim. Apabila kita melakukannya dengan baik, maka akan tercipta kesejahteraan yang hakiki, karena hukum ini diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.